don't wanna let you out my head. Just like the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti perkuliahan daring pada pagi hari ini. Salat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam terang benderang seperti ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Tarmizi Siregar MKom, dan yang saya cintai teman-teman saya seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis ICT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Injli, dan ada 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Saskia Salsabila Rais, yang kedua ada Maulida Rahmadaulay, dan yang ketiga adalah Intan Wahyuni Hasibuan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan dan rekan-rekan saya menjelaskan apa isi makalah kami tersebut, di sini saya akan memberitahu bahwa pembahasan dalam makalah kami itu ada 4 judul. Yang pertama ada pengertian ICT, yang kedua ada fungsi media pembelajaran, yang ketiga ada ICT sebagai media pembelajaran atau belajar, dan yang keempat ICT sebagai media bermain. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ICT dan fungsi media pembelajaran akan dijelaskan kepada Saskia Salsabila Rais, dan yang ketiga ICT sebagai media pembelajaran atau belajar akan dijelaskan kepada Maulida Rahmadaulay, dan yang terakhir ICT sebagai media bermain akan dijelaskan kepada Intan Wahyuni Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ICT, Information, Communication, and Technology. Pendidikan tidak bisa dilepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. ICT bukan lagi menjadi asing dalam dunia pendidikan, sudah menjadi penting yang sangat mendukung dalam dunia pendidikan. Berikut ada beberapa contoh manfaat dari media ICT, yaitu meningkatkan mutu pendidikan karena dengan ICT dapat dengan mudah menerima informasi baik dari luar maupun dari luar negeri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya media ICT ini diharapkan mampu menambah kemudahan dalam proses belajar supaya tujuan dari pembelajaran mampu terrealisasi dengan baik. Nah, ICT ini tersebut mengarah ke bentuk yang semakin kecil, harga yang semakin murah, kekuatan yang semakin powerful, serta ICT semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kekayaan informasi yang sekarang tersedia di internet telah lebih mencapai harapan dan bahkan imajinasi para penemu sistemnya. Melalui internet dapat diakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saskia Salsabila Rais. Kepada Kia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, Tiara. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi media pembelajaran. Fungsi media dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar sebagai alat bantu guru saja, tetapi sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi seperti sekarang ini kan, kemudian dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Dalam penelitian ini, media ICT yang dikembangkan yaitu dalam bentuk Microsoft PowerPoint yang di dalamnya berisi teks, gambar, video, dan animasi. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama kelebihannya, dari segi penyajiannya lebih menarik karena dapat didesain dengan semenarik mungkin atas kemauan dan kebutuhan.
Yang kedua, guru tidak perlu Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama kelebihannya dari segi penyajiannya lebih menarik karena dapat didesain dengan semenarik mungkin atas kemauan dan kebutuhan. Yang kedua, guru tidak perlu menjelaskan bahan ajar yang disajikan. Sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan guru yang mempunyai kelebihan dalam mendesain dan membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Rahmadaulay akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Saskia Salsabila. ICT sebagai media pembelajaran atau belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam pengertian ini, guru atau buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara berlebihan, khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafik, fotografik atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. AICT memberikan batasan tentang media belajar segala bentuk dalam seluruh yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selain itu, Geigne dan Frick 1975 secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajar yang terdiri dari buku, tape recorder dan kaset atau video, kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Macam-macam media pembelajaran berbasis ICT atau TIC mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, menyampaikan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang termasuk teknologi ini adalah teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbasis berbantuan komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Program pembelajaran membantu komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media yaitu teks, grafik, gambar, foto, audio, video, dan animasi. B. Teknologi multimedia. Multimedia mempelajari yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera, video, player, dan suara player video. Dan multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terlebih dari satu media. C. Teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, WiFi, dan lain-lain. Salah satu itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukung atau aplikasi jaringan seperti web dan email, aplikasi berbasis data, dan lain-lainnya. Salah satu bentuk manfaat teknologi informasi dan pembelajaran adalah pengembangan edukasi net yang berbasis internet. 2. Perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Kalau kita lihat perkembangannya, pada mulanya media yang berbasis ICT hanya digunakan sebagai alat bantu mengajar guru. Namun dewasa ini perkembangan menggunakan ICT dalam pendidikan semakin pesat saja. Perkembangan ini sebenarnya permulaan dari pertama kali ditemukan sebuah konsep pengajar visual ataupun alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda atau alat yang memberikan pengalaman visual yang nyata kepada anak. Bahkan pemanfaatan media ICT dalam dunia pendidikan secara sekarang sungguh sangat berbeda dengan ilustrasi di atas seperti pada masa permulaan. Kini pemanfaatan media ICT tidak selainnya lagi hanya dimaknai sebagai alat pembantu dalam menyampaikan materi pendidikan, namun sebagai suatu kebentukan agar penyampaian materi lebih teliti dan menarik. Namun perkembangan ICT yang begitu pesat harus mampu dibimbing dengan pengembangan CDM
agar mampu mengimbanginya. Apabila dalam pemanfaatan media ICT juga perlu adalah keahlian khusus. Di samping itu pemanfaatan ICT juga perlu dibagi strat yang juga agar mampu mendapatkan hasil secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. ICT sebagai media bermain. Komputer memiliki manfaat dalam mempertinggi kreativitas intelijensia, keterampilan nonverbal, dan pengetahuan. Pengenalan potensi komputer untuk pembelajaran anak usia dini dapat dilakukan melalui kegiatan berupa menggambar dan bernyanyi. Misalnya dengan program aplikasi PowerPoint, guru dapat mengajak anak untuk menggambar objek dan mewarnainya. Dengan potensi multimedia yang dimiliki, komputer juga dapat digunakan untuk memainkan program musik dan mengiringi anak-anak bernyanyi. Dengan pemanfaatan berbagai program aplikasi secara tepat akan dapat membantu anak memahami materi belajar dengan lebih baik. Dalam pendidikan anak usia dini diberi bekal perkembangan model pembelajaran yang berisi TIK. Perkembangan pembelajaran TIK sangatlah cepat. Perubahan dalam pembelajaran diantaranya adalah 1. Pembelajaran terpusat pada siswa. 2. Pembelajaran mengarah pada pemecahan masalah pembelajaran aktif. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan komputer sebagai sarana untuk belajar antara lain: 1. Siswa dapat mengkontrol kegiatan belajarnya sendiri. 2. Program komputer dapat mencatat secara otomatis prestasi dan hasil belajar siswa. 3. Dapat digunakan untuk mengelola informasi yang telah diperoleh melalui proses belajar. 4. Memberikan pengalaman belajar yang variatif. Dan 5. Melatih kemampuan individu untuk berpikir secara logis. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dengan materi makalah kami ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada salah kata, tutur kata, dan perbuatan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.